di mana sekarang banyak jabatan-jabatan sipil diduduki oleh Polri. Tidak hanya Polri, Tidak ada juga Polri, ya. TNI juga. TNI dan Artinya banyak, sipil tapi sekarang nggak kebagian apa-apa. Itu mungkin akan menjadi bagian perhatian kita selanjutnya terhadap itu. Itu yang tidak relevan dengan penugasan sebelumnya sebagai polisi. Kembali lagi kita dalam RBA Talk yang mendiskusikan tentang desain transformasi Polri untuk mendukung visi Indonesia 2045, hasil penelitian atau hasil research, diagnostic research dari Setara Institute bersama Pak Hendardi. Pak Hendardi, Ya. kita lanjut diskusi kita. Jadi buku ini sudah diterima oleh Polri dong tentunya ya. Ya. Selain Polri ada lagi nggak instansi yang lain? Oh, kami kirim ke semua. Semua Misalnya apalagi yang tentu instansi-instansi yang relevan, ya. Misalnya ke Departemen Dalam Negeri, bahkan ke apa yang Presiden ingin mengangkat kemarin, Pak Ahmad Doviri sebagai sebagai staf khusus ya, di Presiden untuk yang ini berkaitan karena dengan beliau juga reformasi Polri ya. Dan apalagi akan membentuk, katanya kan dari istana akan membentuk komite reformasi Polri, dan Doviri saya kira orang yang pantas kemudian untuk menerima buku ini dan dia sudah terima ya. Sudah terima, dan juga ke BNPT misalnya, ke berbagai instansi, ke Kapolda itu, selain kepolisian, instansi-instansi yang relevan untuk kami Jadi kirimkan. saya khawatir nanti buku ini akan dikejar-kejar, akan dicari. Nanti ada dalam, jangan-jangan nanti ada dalam pasar gelap, nanti nggak ada buku ini kami saking relevannya. nggak boleh menjualnya, tapi tapi saya kira memang sekarang banyak dicari ya, untuk menjadi semacam rujukan lah, referensi. Karena desain transformasi Polri ini kan netral ya. Ya. Kalau disebut reformasi kan agak politis. Nah, ini betul-betul ilmiah, dan memang 130 tadi pakar itu ya yang menjadi narasumber 167 ya. Oh, 160 kok 130. Ya. Itu masalahnya 130 ya. Masalahnya ya. Ya, tapi 167 itu ahlinya. Itu di berbagai bidang. Berbagai bidang ya. Yang relevan tentu. Yang relevan ya. Metodenya itu dengan FGD. Jadi pikiran-pikirannya dituangkan, baru kemudian penelitinya itu mengintisarikan dan merefleksikan di dalam buku ini. Nah, masih ingat nggak kira-kira siapa ahli yang antara lain ya? Tentu kan baru tahun lalu sih ya. Ya. Itu mungkin ada yang ingat siapa? Lebih banyak saya kira saya ada persentasenya, saya lupa. Tetapi sebagian itu praktisi, sebagian lagi dari universitas, saya kira yang paling banyak dari universitas. Oh, dari universitas, jadi berarti akademis. Dan kemudian sebagian lagi memang saya kira ahli-ahli yang dan tokoh-tokoh publik yang biasa juga berbicara tentang kepolisian, atau yang menyangkut korelasinya dengan kepolisian. Ini misalnya LSM beberapa ini, misalnya tokoh seperti Al-Araf gitu. Itu kita ada juga. Tapi dari kepolisian juga ada kan? Dari kepolisian saya kira dia dilibatkan di dalam FGD-nya aja, Pak. Iya, itu maksud saya FGD-nya. FGD-nya. Kan itu kan untuk memetakan tadi 130 persoalan itu. Betul. Kan. 130 persoalan itu, dan kemudian tematik menjadi 12 kan itu kan tadi. Yang saya bicarakan salah satu. Jadi yang saya mau katakan adalah ya representasi permasalahan itu sendiri, atau dengan kata lain ini menjawab pertanyaan yang benar. Iya. Karena nggak mungkin kita sampai kepada jawaban yang benar kalau pertanyaannya aja salah kan itu. Betul. Jadi kan ada akademisi ya, termasuk praktisi, termasuk advokasi ya, tadi seperti yang disebutkan itu tadi, ikut terlibat di sana untuk memetakan 130 kan identifikasi, dan secara tematik menjadi 12. Tadi kesimpulannya seperti yang, nah itulah makanya saya sebutkan bahwa ini memang layak itu kan menjadi referensi transformasi. Jadi bagaimana, jadi dari bentuk yang lama ke bentuk yang baru kan ditransformasikan, itu kan artinya kan itu ya.
Tapi Setara belum diundang ya, ikut di dalam tim reformasi Polri itu ya. Bang, kalau boleh saya cerita sedikit, Boleh. Pak Luhut, ini soal Komisi Reformasi Kepolisian ini yang juga banyak menjadi pertanyaan publik kan. Komisi Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk atau sebelum dibentuk ya, akan dibentuk oleh Istana, dan juga Komisi Reformasi di Kepolisian sendiri yang sekarang namanya adalah Komisi Akselerasi Transformasi. Oh, di kepolisian juga ada ya? Ada. Waktu itu kan kesan di publik, oh seperti tandingan kan gitu Ya, kan? seperti tandingan. Seperti Tapi tandingan. sebetulnya polisi, ini mau saya jelaskan sedikit bahwa di kepolisian itu namanya Komisi Akselerasi Transformasi Reformasi Polri. Nah, sebetulnya apa latar belakangnya ini? Memang betul komisi ini dibentuk, komisi di kepolisian ini dibentuk sebagai semacam salah satunya sebagai respon dari apa Istana yang mengumumkan akan membentuk Komisi Reformasi Kepolisian. Pertama-tama di Istana dulu, saya ingin kata. Ini kan mulanya ketika Gerakan Nurani Bangsa, beberapa tokoh senior, tokoh yang punya integritas dari lintas agama itu kemudian bertemu dengan Presiden, dan sebenarnya agenda di situ adalah membicarakan, setahu saya, tuntutan demo pasca Agustus ya, pasca Agustus September itu menyangkut 17+8 tuntutan masyarakat lah. Nggak tahu siapa yang ngarang 17+8 itu, tetapi kemudian itu antara lain yang menjadi tema pembicaraan. Saya memang nggak begitu persis, tidak begitu jelas kemudian kalau keluarnya, kemudian yang disorot atau dikembangkan di luar adalah menyangkut akan dibentuknya Komisi Reformasi Polisi ya, dari sekian banyak tuntutan dari itu, satu soal di Istana ya, terlepas dari bahwa yang hadir itu adalah tokoh-tokoh yang berintegritas, tokoh senior, tokoh yang kita hormati, namun kita juga percaya bahwa mereka nggak cukup detail juga untuk kemudian mengerti tentang kepolisian, tentu saja. Tetapi kalau gagas, yang menjadi pertanyaan buat saya terutama adalah kenapa hanya isu Komisi Reformasi Polisi. Tapi oke lah itu. Kalau itu buat perbaikan, kenapa tidak? Ya. Nah, tapi yang kedua kemudian memang saya jawab bahwa ini sebagian adalah respon daripada itu, apa yang dibentuk di kepolisian juga. Sebelumnya namanya komisi. Tapi sebenarnya, maaf saya interupsi. Tapi sih memang sebelumnya banyak juga pendapat-pendapat yang mengatakan ya, setelah reformasi yang baru tuntas itu adalah TNI. Tapi Polri masih menggantung kan. Ada pendapat itu kan. Betul, ya. Saya pernah juga baca artikel-artikel ya di Banyak media ya. tentang itu ya. Ya. Jadi bisa jadi ini kebetulan Koinsiden, ya. ya. Jadi kejadian makanya tiba-tiba reformasi Polri. Ya. Jadi karena koinsiden, jadi bukan ujuk-ujuk kan begitu. Betul, iya. Ya, bisa begitu lah. Tapi apapun ini kalau untuk perbaikan kenapa enggak ya kan? Ya. Harus ini. Nah, selanjutnya itu sebelumnya sempat saya dengar itu pertama ketika rapat penasihat ahli, koordinator staf ahli itu mengumumkan bahwa memang polisi sudah membentuk komisi reformasi kepolisian. Nah, dan ketuanya Komjen Krisnanda. Ya. Oh, ini sudah bicara di televisi kan? Sekarang udah. Ini muncul pada ya? awal-awalnya. Oh, ini cerita di awalnya. Terus ada pertemuan lah saya dengan Wakapolri dan beberapa PJU, ya kan. Di situ memang saya usulkan bahwa nama Komisi Reformasi Kepolisian itu kurang cocok kalau untuk kita. Karena kalau reformasi polisi itu udah sejak 98-99 reformasi Polri itu. Yang lebih cocok adalah transformasi. Ya, sesuai dengan judul buku, pas dong kalau Ya, itu. Saya Memang itu mengusulkan yang karena pengertian transformasi itu apa yang sudah dijalankan dalam reformasi ini yang baik kita ambil dan kemudian kita lanjutkan dengan kebijakan-kebijakan baru yang di dalam transformasi ini.
Tapi akhirnya memang polisi mengambil nama yang cukup panjang. Komite Akselerasi Transformasi Reformasi Polri. Disingkat. Nggak pakai singkatan. Biasanya kalau polisi kan suka singkatan. Nah, ini belum Oh enggak, ini belum belum disingkat. sempat nih. Belum Nah, itu menemukan. dibentuklah itu. Tapi ya saya membenahi pengertian apa reformasi. Kalau reformasi kita udah bereformasi. Ya, Ya ini bahwa menurut Pak Luhut dan apa bahwa ada banyak orang yang juga mengatakan bahwa reformasi ini apa dari di Polri ini apa bukan belum selesai aja. Memang tidak pernah selesai. Harus harus melakukan reformasi terus-menerus. Tapi bahwa belum tuntas gitu ya, dan apa seringkali karena masih banyak persoalan-persoalan di dalam itu, saya kira satu hal yang benar. Tapi kemudian nah karena itu saya kira komisi yang baru ini itu antara lain ada atau tidak ada komisi yang di istana, dia memang harus ada ini tetap untuk mereformasi terus dan dengan kebijakan-kebijakan yang baru dan sebagainya untuk terus ini. Artinya Pak Hendari mau mengatakan sebenarnya setelah reformasi dulu polisi juga sudah melakukan tapi proses ada momentum ini, reformasi sudah dilakukan. Ada momentum tapi dengan ini, momentum itu alhamdulillah, makanya dorong karena lagi, itu ya kan? transformasi kan gitu kan, Transformasi. transformasi. Tapi ada satu pertanyaan saya ini ya, kan yang banyak juga disampaikan di masyarakat ya. Saya nggak tahu apa Pak Hendari bisa menjelaskan. Apakah bagian reformasi itu di mana sekarang banyak jabatan-jabatan sipil diduduki oleh Polri ya. Banyak diduduki termasuk Polri, bukan termasuk, umumnya Polri yang aktif, yang sudah tidak aktif juga ada. Saya pernah baca di media mungkin ada bisa 300-an apa 500-an kan itu posisi-posisi. Bahkan sekarang sekretaris utama DPR ya atau DPD itu DPD itu kan Polri juga. Iya. Di Seknek juga ada, di DPR saya nggak tahu ada apa enggak ya, di OJK dan lain sebagainya ya. Itu bagian, memang maksudnya reformasi itu termasuk ini maksudnya kan itu, mendudukan di tempat-tempat itu bukan? Itu saya kira bagian kritik yang itu kritik ya? Sering Oke. terjadi. Tempat atau kedudukan-kedudukan sipil yang kemudian tidak hanya Polri, tidak ada juga Polri, TNI juga. TNI dan Artinya banyak, sipil tapi sekarang nggak kebagian apa-apa. nggak kebagian apa-apa. Karena Polri mungin ratusan, itu bagian kritik TNI Dan juga. saya kira di buku ini juga bagian pertanyaan yang disampaikan dielaborasi, ya, yang dielaborasi ya. Ya, saya kira ini bagian pertanyaan yang kemudian diinikan. Itu mungkin akan menjadi bagian perhatian kita selanjutnya terhadap itu. Ya Memang, artinya bukan reformasi yang dikehendaki kan gitu ya, saya kira mendapatkan jabatan-jabatan. tidak Atau seluruh. koinsiden kebetulan di tengah jalan Karena aja kan itu ada banyak lowongan-lowongan. jabatan-jabatan yang sebetulnya tidak relevan dengan penugasan sebelumnya sebagai polisi itu ditaruh juga seperti jadi lapangan pekerjaan juga. Ya itu ya artinya ya satu hal ya itu dari meritokrasi, tapi dari kesempatan. Misalnya saya sebagai orang kesempatan sipil, kita sebagai orang sipil saya juga. nggak ada lagi kesempatan Iya. karena sudah dibagi habis kan gitu kan. Dibagi Bagian saya apa kan gitu kan. Ya. Nah padahal mereka dididik untuk menjadi polisi bukan menjadi katakanlah mengurusi. Kedudukan sipil. Ya, Ya betul, itu betul. dia. Iya. Sekarang kan di mana-mana juga itu. Itu dia TNI Ya. juga memang Saya kira ada. itu bagian kritik yang panjang yang sudah dilakukan oleh publik, dan mestinya itu kalau mereka juga ini menjadi salah satu rujukan buku ini di komisi komisi transformasi di polisi, itu harusnya itu menjadi perhatian di mereka sendiri. Ya, Dan itu nantinya saya nggak tahu karena komisi yang di presiden ini, komisi yang di istana ini kan mundur maju Jalan, ya sampai belum, terakhir saya nggak dengar lagi ya. kadang-kadang minggu depan akan diumumkan, minggu depan lagi, minggu depan ini nggak ini ya. Dan arah pendekatannya gimana? Karena ahli tata negara kan tadi yang di ini. Apakah Sebagian adalah ahli tata negara, tapi sebagian adalah tokoh-tokoh yang lintas agama sebetulnya kan, yang di situ. Nah, 9 orang siapa ini kan kita belum tahu. Ini yang 9 sering ya? diwawancara Pak Mahfud memang ya kan. Oh iya Pak Mahfud MD juga, Prof Mahfud MD ya. Walaupun dia mengatakan saya nggak merasa pernah dihubungi, pernah iya. tapi ya dia diwawancara terus ya kan, antara lain. Iya, banyak ya. Ada beberapa tokoh tata negara, saya kira Prof Mahfud, Prof Jimli ya yang disebut-sebut untuk itu, tapi saya nggak tahu. Saya kira belum secara institut harus masuk kan, supaya bisa menjelaskan atau memberikan masukan buku ini. Pak Hendari siapa yang mau pilih kita?
Cocok dong dia di sana Jadi ya. apa ya ada Pak Ahmad Doviri juga ya kan Ada yang ini ada di saya kira sana di ya. sana yang saya kira dia akan masuk di situ. Dan saya nggak tahu karena belum dibentuk kita juga tidak mengerti apanya. Tapi dalam pengertian saya karena ini ahli-ahli tata negara dan tokoh-tokoh misalnya yang akan duduk di dalam 9 orang ini produknya akan kebijakan, bukan hal-hal yang tentunya Ya, praktis ya. Sementara Komisi Reformasi Polri ini memang eh, selain kebijakan-kebijakan tentu hal-hal sampai praktis sekali. dan kalau hanya fokus kepada ahli tata negara, tidak ada ahli hukum acara pidana atau sistem peradilan pidana, jadi berarti kan tidak bisa secara menyeluruh kan tugas Polri Pasti. sebagai penegak hukum. Misalnya, menurut saya perlu ya juga dibicarakan posisi dari Polri sebagai penegak hukum dalam hal ini penyidik dalam sistem peradilan pidana. Mungkin saya kira itu juga Harus penting ada ya. menurut saya. Dan memang juga pas nanti momentumnya dengan RUU KUHAP yang sekarang ini. Karena banyak keluhan-keluhan ya, keluhan-keluhan yang berkaitan dengan transparansi, ya. Ya, itu berkaitan dengan kedudukan berita acara pemeriksaan yang disebut dengan BAP dalam sistem peradilan pidana yang dianggap dominan, ya, menjadi dominan. Artinya menjadi rujukan utama, kalau tidak mau dikatakan satu-satunya. Karena BAP ini dasar dari surat dakwaan. Kemudian dibawa ke pengadilan, hakim harus baca BAP. Hakim loh tingkat pertama. Betul. Nanti banding kasasi sampai Mahkamah Agung harus juga baca BAP. Sehingga ada istilah, wah kalau sistemnya begini, sistem peradilan pidana kita ini adalah hakim atau pengadilan itu prisoners of the prosecutions. Karena dia harus baca BAP-nya kan BAP, begitu. iya, iya. Nah ini kan ada hubungannya dengan posisi kan begitu. Jadi sistem peradilan pidana ahli yang berkaitan dengan itu cocok juga selain ahli hukum tata negara kan dalam kaitannya Setuju saya. dengan kelembagaan-kelembagaan. Jadi baru lengkap ya sesuai dengan kewenangan dari Polri itu sendiri. Dan Mas Warud dalam konteks ini polisi dibatasi lah sampai BAP itu ya dan kalau Pembatasan dan- itu ya. barangkali terlalu ini ya apa istilahnya ya seperti menjudgment ya itu bukan ya. Jadi saya berbicara sebenarnya dalam konteks keterpaduan peradilan ya. Bagaimana merumuskan karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman udah bilang bahwa peradilan terpadu itu harus diwujudkan. iya. Di mana salah satu subsistemnya itu penyelidikan, penyidikan, ada penuntutan, ada advokat. Itu konsep kekuasaan kehakiman kita, tapi itu belum terjadi. Jadi maksud saya dalam kesempatan ini pas ya. Jadi jangan ahli tata negara saja, tapi juga ahli sistem peradilan pidana supaya bisa menjelaskan atau memberitahukan bahwa ini ada yang perlu diperbaiki. Artinya dengan pendekatan sistem gitu ya. Kalau sekarang ini pendekatan sektoral. Nah makanya dengan istilah dulu ekosektoral kan gitu. Oh kita satu subsistem ya sudah kita urusan kita independen. Ini subsistem yang lain, sistem Iya, yang iya, lain. iya, iya. Akhirnya kan kemudian menjadi terpisah-pisah. Makanya akhirnya muncul jadi koordinasi teknis gitu ada dibuat nanti seperti forum Mahkejapel zaman dulu. Sekarang Iya, iya, ada iya. lagi yang kayak begitu. Ada lagi ya. Jadi soal peradilan itu menjadi soal musyawarah mufakat bukan soal scrutiny karena itu yang boleh juga nanti itu menjadi usulan-usulan saya Iya. kira ya selain Tapi saya kira begini Pak Lut, itu kalau Komisi Kepresidenan ini kan mundur maju ya. oke. Maksudnya enggak ini. Saya mungkin lebih ini terlintas ide aja bahwa apa yang diproduk oleh Komisi Akselerasi Transformasi Reformasi Kepolisian ini diuji saja, nggak usah oleh Komisi Kepresidenan, bisa dibatalkan lah. Itu kan baru ide ya kan. Oleh apa yang Pak Luhut usulkan tadi, unsur-unsur yang berkaitan atau relevan dengan kerja kepolisian gitu. Termasuk ahli-ahli pidana dan sebagainya ya yang ini. Karena ini menurut pendegakan saya, hukum iya, itu kan dibentuklah ininya. semacam itu untuk menguji ya hasil daripada yang memang mereka kerja keras juga ini Komisi Akselerasi Transformasi Reformasi Kepolisian, tetapi kan itu mesti diuji dan saya kira kalau sangat terbatas kalau kemudian
Komisi Kepresidenan yang tadi Pak Lut sampaikan tadi ya, hanya ahli tata negara atau kemudian apalagi tokoh-tokoh lintas agama dan sebagainya untuk menguji hal-hal ini. Harus yang juga cukup detail mengetahui dan berhubungan relevan dengan kerja-kerja kepolisian kan menurut saya. Ya. Ini. Jadi kalau sungguh-sungguh tadi istilahnya reformasi. Tapi kalau transformasi ya 3 bidang itu kan. Ya, betul. Soal ada perlindungan masyarakat, penegakan hukum, ya, Setuju saya. ketertiban Ya, kan gitu ya. ya. Nah, yang saya bicarakan ini yang berkaitan dengan penegakan hukum yang sampai sekarang ya yang disebut oleh Daniel Eslev di tahun 60-an itu rivalry, Rivalry, ya. ya. Ya, rivalry itu ada jadi sehingga melahirkan unsur ego sektoral kan di antara. Padahal kan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 99 bilang harus peradilan terpadu, ya, bagaimana itu terpadu. Jadi saya kira ini momentumnya. Baik Pak Hendardi, buku ini memang momentum yang tepat saya kira untuk menjadi rujukan desain transformasi Polri untuk mendukung misi Indonesia 2045 ya. Indonesia emas. Yang disebut dengan Indonesia emas. Tapi saya kira nanti akan dicari saya kira karena nggak ada buku yang lain saya kira. Nah, karena ini kan riset bukan hanya pendapat. Ya, riset dari pendapat ya 167 kan itu ya. Tapi tentu juga merefleksikan pengalaman empiriknya juga masing-masing dan kemudian Setara Institute ya merumuskannya 130 permasalahan, 12 tema dan ringkasan kesimpulannya sebagaimana kita bicarakan tadi. Terima kasih atas kehadirannya, atas pencerahannya. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini menjadi bagian ya informasi untuk pertimbangan dalam rangka mereka sebut reformasi, tapi Setara menyebut transformasi. Tapi ini lebih netral saya kira transformasi. Saya kira lebih pas untuk itu. Karena kan memang kita harus bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman kan, nggak boleh kita stagnan, harus dinamis kan begitu. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu untuk Pak Hendardi. Sama-sama. Ya, ya demikian pembicaraan saya dengan Pak Hendardi, ya Ketua Dewan Nasional Setara Institute. Ya pendiri ya dari Setara Institute bersama almarhum Presiden Abdurrahman Wahid dan yang lain-lain ya. Luar dan biasa. Pak Luhut juga. Dan saya juga. Jangan lupa nyebut nama sendiri. Buku Desain Transformasi Polri untuk mendukung visi Indonesia 2045 atau Indonesia Emas ini sangat membantu dan merumuskan apa yang tepat atau untuk dilaksanakan. Terima kasih untuk Setara Institute dan terima kasih untuk Pak Hendardi atas bukunya yang luar biasa ini, ya, yang sangat bermanfaat sebagai sumbangsinya untuk Indonesia Emas. Ya. Demikian perbincangan saya dengan Pak Hendardi. Sampai jumpa lagi dalam LBA Talk dengan topik-topik yang lebih aktual dan